you today, guys? I'm fine. Okay, are you fine? Fine, okay. Before I start in the topic today, I want to register. Okay? Please study our name, ada? Okay. Next, Nur Haida Toledo. Nur Dali Padwila. Oke. Berikutnya Jahidah Puton. Present. Thank you. Rizka Nur Indah. Absen ya? Oke. Isma Tomia. Oke. Ilsa Abdullah. Apa jadiku? Ada? Oke, ada. Oke. Ada yang belum disebut namanya? Pak Margo ya? Oke. Oke, sesuai dengan topik hari ini yaitu tentang plot atau dalam bahasa Indonesianya alur. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan ini kita baca doa dulu ya sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Oke. Jadi hari ini subjek kita yaitu writing ya. Oke, dengan pencapaian pembelajaran itu menjelaskan konsep tentang tipe alur dan konflik dalam sebuah cerita fiksi seperti novel, drama, prosa, and so on and so on. Oke, kedua, tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa memahami konsep tentang alur konflik. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat merancang alur serta konflik yang mendasari alur cerita dalam sebuah karya fiksi, apakah itu drama, prosa, atau novel. Oke, indikator penilaian yaitu pemahaman tentang konsep dan alur dan integrasinya dengan tokoh-tokoh latar belakang dalam karya fiksi. Oke, next. Ya, jadi pokok pembahasannya plot and how to move in the history. Story ya, bukan history. Oh, ini story ini. Story di situ. Oke, next. What is plot? Oke, sebelum saya lanjut ya tentang plot, ada yang tahu tentang plot? Silakan dulu ya. Apa itu plot? Plot adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang sambung menyambung. That's all? Oke, yang lain ada yang apa? Yang sebelumnya nih? Plot atau alur itu struktur gerak yang terdapat dalam fiksi atau drama. Jadi fiksi atau drama ya? Jadi puisi ada plot yang alur. Yang lain ada waktu. Yang ini ada Plot dalam karya sastra. Plot dalam karya sastra adalah pada umumnya merupakan rangkaian cerita yang dibentuk melalui tahap-tahap peristiwa sehingga membentuk suatu cerita. itu tadi ya penjelasan ya sama-sama kita tentang plot. Oke, jadi pada dasarnya plot ya seperti itu apa yang Anda jelaskan tadi. Oleh karena itu coba simak baik-baik. Saya masuk pada materinya tentang plot ya.
Jadi, do the story progress steadily from the beginning or does open with some event? To go back, it will happen before flashback. And what point does the story start? You know the meaning? Jadi ada kata flashback. Jadi ada umpan balik. Okay? Does the author create suspense by breaking of the story at critical point introduce comment of description. Jadi ya pengarang memberikan kejutan atau suspense ya, exciting untuk ya supaya ya cara itu lebih ya menarik ya, bikin. Okay? Is the story probable as the world? Are there any improbable incident ya? Okay, next, what is exciting force? Are the several force point then out? Jadi ada penekanan ya dalam sebuah karya fiksi untuk menarik. Ya? Okay, at what the point is climax or turning point? Biasanya dijelaskan ya poinnya itu dalam climax and turning point. And it is closed or open. Jadi ada ya alur yang terbuka dan tertutup. Oke, next ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Jadi plot adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang secara kontinu dalam suatu jalur lintasan urutan peristiwa sehingga menghasilkan suatu cerita yang komprehensif utuh. Oke? Rangkaian peristiwa dalam suatu cerita bagai mata rantai yang saling terkait. Oke, jadi menurut Prof adalah struktur gerak yang terdapat dalam sebuah karya fiksi atau drama atau novel dan sejenisnya. Oke, next ya. Plot dalam karya fiksi pada umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentuk secara step by step sehingga peristiwa membentuk suatu cerita yang utuh atau komprehensif yang dihadirkan dalam pelaku cerita. Istilah alur dalam hal ini sama dengan plot ya. Jadi plot dan alur ya istilah, oke? Maupun struktur cerita atau kadang-kadang orang sebut sebagai struktur cerita. Tahapan peristiwa menjalankan bisa membentuk rangkaian yang berbagai macam. Oke? Jadi sebuah novel biasanya mempunyai plot pokok dan ya atau bahkan tubuh dan sub-sub plot kecil yang dirangkai sebagai tambahan atau sebuah ya sub plot yang merupakan satu kesatuan yang bersifat menjelaskan ya plot utama. Maka dalam sebuah novel bercerita panjang lebar dari A sampai Z, dari kecil besar sampai ya, tua, dari persoalan pokok dan hal-hal kecil. Oke? Tema juga adalah sampingan yang fungsinya sama dengan plot di atas. Itulah sebabnya dalam sebuah novel pengarang dapat membahas hampir semua persoalan-persoalan dari tema pokok, baik karakter, tokoh novel dan melukiskan beberapa tokoh utama. Oke, untuk melengkapi penggambaran tokoh-tokoh utama tersebut dalam sebuah novel atau prosa, pengarang sering menghidupkan banyak figur atau karakter atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Baik digambarkan secara lengkap, utuh, sehingga novel itu ya seolah-olah konsentrasi beberapa ya tokoh besar ya, atau fokus ya beberapa tokoh besar. Oke, jadi biasanya ya dalam ya alur atau plot itu ya
digambarkan berupa chart, ya. You know chart? Yeah, something like this. Ya. The best 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi di sini orientasi. Sorry. Kemudian evaluation. Di sini complication. Okay. And here resolution. And here reorientation. Okay, good. Okay, kita kembali kepada orientasi. Ada yang punya istilah? Okay, orientation. Okay, they scan to introduce the participant of characteristic of phases of the history. Jadi penulis menerangkan ya ciri khas atau karakter tokoh-tokoh atau ya krisis dalam karya tersebut, dimulai dari ya orientasi. Kemudian evaluation. Oke. The stepping back to evaluation of the crisis of the history. Kemudian complication. A set of complication and crisis point of the story. Okay, selanjutnya resolution. The solver problem form better or worse. And the next reorientation tadi, okay. The optional of ending of the story. Oke, kita kembali ke sini. Okay. Orientasi atau biasa juga disebut sebagai starting point. You know, starting point. Jadi ya cerita dimulai. Kemudian ya dikenal sebagai rising point. Oke. Mulai menanjak. Kemudian di sini start point atau biasa disebut sebagai klimaks, puncaknya dari segala dunia. Kemudian turning point menurun, turning point menurun. Kemudian ya di akhir sebagai ya, the ending point of the story yang biasanya ya, divide to happiness, you know, dan unhappy. Jadi bahagia atau tidak bahagia. Jadi biasanya dalam sebuah karya sastra ya, seperti Incaknya, apakah itu puisi, prosa, drama ya.
Jadi something like this. Jadi ya karakter atau tokoh dalam sebuah ya karya fiksi, apakah itu ya novel, drama, ya, atau jenisnya, melukiskan ya atau ya banyak tokoh ya. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh antagonis, atau tokoh utama. Tetapi dalam ya novel besar pengarang sering menghidupkan banyak tokoh, itu tadi yang kita sampaikan. Masing-masing dijelaskan secara ya utuh atau lengkap ya. Sehingga karena itu ya merupakan konsentrasi atau kumpulan dari beberapa tokoh atau tokoh besar atau karakter. Oke? Jadi alur sebagai jalinan sebuah peristiwa di dalam karya sastra atau karya fiksi untuk mencapai efek tertentu patut dapat dihubungkan dengan hubungan temporal atau berdasarkan waktu. Kemudian hubungan kausal atau sebab akibat. Jadi alur sebagai rangkaian peristiwa direka atau direkayasa secara seksama untuk menggerakkan ya, cerita melalui kerumitan ya, sehingga membentuk sebuah klimaks atau puncak sehingga ya, menarik bagi the reader. Jadi jalinan disusun dan dikenal sebagai alur arus atau cara lain yang sering digunakan adalah alur sorot. Balik dalam hal ini pengarang menyusun peristiwa yang di tengah kemudian menengok pada peristiwa yang mendahulunya. Jadi atau sebagai arus ya ini. Oke, saya kira ya penjelasan saya tentang ya subpokok hari ini ya, seperti itu. Oke, ada yang bisa bertanya? Ada yang pertanyaan? Sebuah karya fiksi itu alur itu ada berapa jenisnya Pak? Dan juga apakah misalnya di sebuah karya fiksi puisi apakah di situ juga ada plot atau bagaimana Pak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mencoba menjawab pertanyaannya Chris ya. Oke, jadi alur atau plot ya. Jadi tiada dibagi itu ya, yaitu alur progresif dan alur flashback. Jadi in bahasa Indonesia ya mungkin dikenal sebagai alur maju. Jadi ini maju, alur mundur ya. Jadi alur progresif yaitu alur yang menceritakan segala yang persoalan dari kecil
besar, dewasa, tua sampai mati melalui arus ya kronologi atau ya waktu ya. Jadi diceritakan dari A to Z sampai endingnya seperti tadi ya di gambar ini. Apakah ya better or worse atau happiness or unhappy. Sedangkan flashback, alur mundur, alur yang dilukiskan by author dengan ya, mengaitkan ya, cerita sedang berlangsung dengan aspek sebelumnya. Oke, aspek ya sebelumnya. Jadi dikaitkan, jadi ada flashback, pemutarbalikan sebuah, jadi lompat-lompat, sehingga kadang-kadang kita ya apa ya menduga-duga ya, oh ini begini, sehingga dikatakan sebagai alur flashback, sebagai alur mundur atau ya, ada ya flashback, umpan balik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdari Fadila dari Fakultas Sastra Prodi Sastra Inggris. Saya menanyakan apakah dalam karya sastra, misalnya novel, dapat menggunakan kedua alur sekaligus atau salah satunya saja. Terima kasih. Jadi pertanyaannya oke. Apakah dalam karya sastra penulis dapat menggunakan ya satu atau dua alur, atau dua atau satu ya, atau bersamaan dua-duanya? Oke? Jadi, oke, dalam karya sastra penulis atau author bisa menggunakan dua alur bersamaan, ya, bersamaan atau satu alur. Itu tergantung dari style sang penulis ya, atau style dari author. Jadi everything bisa ya, bisa dua, bisa satu. Jadi sangat tergantung dari gaya dari si penulis tersebut. Jadi itu hak prerogatifnya penulis, apakah menggunakan alur mundur atau alur maju atau salah satunya saja bisa. Oke. Oke, ada pertanyaan? Clear semua? Oke, karena sudah dijelaskan secara detail tentang alur. Oke, kita masuk pada sesi latihan. Salah satu naik ya, menjelaskan tentang alur maju ya, mulai dari aktivitasnya hari dari pagi sampai datang di ruang ini. Oke, untuk pertama kita panggil ya Krishna ya. Oke, untuk ya silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bersama Rani dari Fakultas Sastra Program Studi Sastra Inggris. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan sehari-hari saya dengan menggunakan salah satu alur yang telah dijelaskan oleh Pak, yaitu alur maju yang akan saya pakai pada kali ini, di mana aktivitas saya dari pagi hari sampai pada saat ini saya berada di ruangan ini bersama teman-teman sekalian. Jadi saya di pagi hari saya bangun untuk hari ini, saya bangun jam 8 pagi. Setelah bangun saya membersihkan rumah saya, membantu adik. Setelah itu sekitar jam 10 atau jam 10
saya mencuci pakaian. Selesai mencuci pakaian itu sekitar jam 2. Kemudian saya mandi dan saya beristirahat, dan juga ketika jam 4 sore tepatnya setelah asar, saya prepare, saya ganti pakaian saya untuk kesini, dan sekitar selang 10 menitan saya menunggu kakak saya untuk menjemput saya, dan saya datang ke sini. Tapi sebelum ke kampus, saya ke rumahnya adik-adik dulu, saya menunggu dia. Setelah itu baru kami bersama-sama datang ke sini. Nah, mungkin dari cerita saya tadi itu merupakan salah satu contoh dari alur maju, di mana seperti yang dijelaskan oleh Mbak tadi, alur maju itu menjelaskan tentang dari berkesinambungan. Jadi misalnya dari kecil, dewasa, dan pokoknya berkesinambungan. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya contoh alur maju yang diceritakan oleh teman kita Krisna. Oke, siapa yang akan memberikan contoh alur mundur atau ya kisah ya sebelumnya? Oke, silakan ya. Mari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini ingin menceritakan tentang alur mundur atau flashback. Jadi saya kuliah di Universitas Sukabumi, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Jadi saya masuk di sini itu sebelum saya masuk di sini, saya menceritakan masa mau saya atau flashback dari pertama saya lahir sampai saat ini. Saya lahir di Desa Sawah, Kabupaten Buru pada tanggal 23 September 2002. Saya duduk di bangku SD pada umur 7 tahun. Saya sekolah di SD Impres Desa Sawah, dan saya lulus dari SD Impres Sawah pada tahun 2013, dan saya masuk di SMP yaitu MTS. Saya sekolah di MTS LKMD Sawah pada tahun 2014 sampai 2017. Saya masuk di bangku sekolah SMA pada tahun 2017 sampai 2020. Jadi dari waktu SD sampai SMA itu saya menempuh pendidikan sekitar 12 tahun, ya. Dan saya masuk di berkuliahan atau sebagai mahasiswa. Ya, begitu saja yang saya bisa ceritakan tentang flashback saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan tentang alur yang mundur tadi, flashback. Oke. Jadi ya tahap-tahap dalam membuat alur ya. Biasanya dimulai dari pengalaman kita tentang masa lalu dan masa sekarang. Apakah itu alur maju atau alur mundur? Biasanya
pengalaman. Dan itu biasanya akan menjadi cerita yang menarik, exciting. Karena kalau dalam hal ya true story, ceritanya berdasarkan pengalaman, mulai dari masa lalu sampai masa kini dan masa yang akan datang. Dirama menjadi sebuah tema, menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah alur yang menarik bagi reader, membaca dalam sebuah karya fiksi atau karya sastra. Oke, tadi teman-teman kita 2 orang sudah menjelaskan tentang bagaimana ya tahap-tahap membuat alur atau apakah ya berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Oleh karena itu, apakah masih ada pertanyaan yang terngiang-ngiang di kepala Anda mengenai alur tadi ini? Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsita Karya, biasa dipanggil Raja Messi. So di sini saya akan bertanya bagaimana kalau menceritakan atau menceritakan tentang orang lain, cuman orang lainnya tahu maksudnya melanggar aturan atau semuanya masuk dalam alur cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Oke. Jadi inti pertanyaannya ya, apakah pengalaman orang lain bisa dijadikan sebagai alur cerita dalam sebuah karya sastra, atau apakah menyalahi aturan atau kaidah? Oke. Jadi tadi ada ya alur berdasarkan pengalaman sendiri, based of experience. Kemudian yang ditanya tadi ya saudara, yaitu berdasarkan pengalaman orang lain tanpa sepengetahuannya. Jadi ya saya kira itu bisa. Jadi alur yang biasa di dalam karya sastra ada yang berdasarkan pengalaman itu sendiri, ada yang berdasarkan pengalaman orang lain, ditulis oleh orang lain tanpa sepengetahuannya. Jadi itu biasanya menarik karena ya ada persentase yang based of true ya, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi bisa pengalaman orang lain bisa dijadikan alur dalam sebuah karya sastra. Pertanyaan, apakah tidak menyalahi aturan? Ya, dari segi apa kira-kira aturannya? Kebahasaan atau aturan etika? Pelanggaran hak cipta, Pak. Oh, pelanggaran hak cipta ya, copyright ya. Karena dia belum tulis akan ya, berarti tidak melanggar hak cipta. Karena Anda yang pertama menulis ya, berarti itu menjadi hak cipta Anda ya. Jadi ya, no problem, bisa. Jadi bisa pengalaman sendiri-sendiri, pengalaman orang lain, atau fiksi semuanya bisa. Jadi ada berdasarkan fiksi, ada berdasarkan true story. Jadi biasanya dalam karya sastra dibagi 2 ya, fiction and non-fiction. Jadi fiksi biasa ya, ada novel fiksi, novel, drama, kemudian prosa ya, di bahasa Indonesia ya. Kemudian non fiksi,
laporan ilmiah ya, bahasa Inggrisnya laporan ilmiah apa ya? Misalnya artikel ya, tesis, skripsi, dan banyak lainnya. Oke, kita lanjut ya karena alur ya, upload ya, clear ya. Kita lanjut sedikit ya, karena ya, ini merupakan bagian dari ya, karya sastra. Oke, tema juga ada tema utama dan tema sampingan yang fungsinya sama dengan ya plot. And the sign of the plot fungsinya. Itulah sebabnya dalam novel atau karya fiksi lainnya pengarang dapat memuat hampir segala aspek dari tema pokok atau tema utama. Selain tema, ada yang disebut karakter atau pentokohan. Dalam novel atau karya sastra ada banyak tokoh-tokoh ya. Ada tokoh utama atau tokoh protagonis, antagonis, protagonis, dan ya, ada tokoh ya figuran ya, kalau dalam bahasa sinetron ini yang hanya digambarkan sekilas sebagai ya, alat bantu tokoh utama untuk melengkapi ya, performansinya tokoh utama. Tetapi dalam novel besar pengarang sering menghidupkan banyak cerita yang masing-masing digambarkan secara lengkap atau utuh, sehingga novel itu seolah-olah hidup ya, yang merupakan ya, kisah atau story dari beberapa ya, tokoh besar. Oke. Oke, jadi itu ya tadi ya penjelasan saya tentang ya alur dan how to move ya the story. Oke, kita masuk di kesimpulan. Jadi sebelum kita mengakhiri perkuliahan ya kita ya masuk kesimpulan. Jadi tadi seperti saya jelaskan sebelumnya ya, alur sebagai jalinan dari peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu ya. Jadi efeknya itu ya supaya membaca ya exciting, membaca menarik, mengikuti ya. Karya itu apakah dibaca atau dibelikan ya. Dan dihubungkan dengan hubungan temporal ya. Jadi temporal di sini waktu, mungkin dihubungkan ya dengan hari ini, today, supaya lebih kekinian sehingga menarik orang yang kekinian atau hubungan sebab akibat atau masa lalu atau peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Oke? Sebagai rangkaian peristiwa, alur direka dan dijalin secara ya, seksama, secara teliti yang menggerakkan jalan melalui ya, rumit ya, kerumitan secara klimaks. Jadi seperti tadi ya, dalam ini ada klimaks ya, atau puncak ya dari alur. Segala peristiwa akan mencapai puncak di klimaks sampai selesai endingnya dari. Oke, saya kira itu kesimpulan saya hari ini ya. Sebelumnya kita mengakhiri ya perkuliahan ini, kita membaca doa dulu ya. Oke, doa dimulai.
Oke, thank you. Terima kasih